السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. Salam atasmu wahai jasad yang berlumuran darah. Salam atasmu wahai jasad yang berhiaskan tancapan anak panah. Salam atasmu wahai kepala yang selalu diciumi kakeknya. Salam atasmu wahai orang yang terasingkan di Karbala. Salam atasmu wahai Aba Abdullah Al-Husain. Setelah tragedi Maha Agung itu berakhir pada terbunuhnya Al-Husain dan para pahlawan Karbala, keluarlah Zainab dari kemahnya, bak kesatria yang akan berlaga di medan perang. Sorot mata Zainab menyapu jasad-jasad itu, mencari jasad abangnya Al-Husain tanpa peduli pada barisan tentara musuh yang bersenjata. Dan pandangannya berhenti pada jasad abangnya Al-Husain yang tercabik-cabik oleh pedang dan injakan kaki-kaki kuda. Selang beberapa saat, Zainab tertegun. Kemudian ia menatap langit dan berdoa. Ya Allah, terimalah persembahan kurban ini dari kami. Wa Muhammadah, inilah Al-Husain yang terkubur di padang Karbala. Semoga langit menindas bumi, semoga gunung roboh dan meratakannya. Inilah Al-Husain yang berlumuran darah, tercabik-cabik tubuhnya, sementara putri-putri Rasulmu menjadi tawanan. Inilah tempat yang akan menjadi saksi di akhirat nanti, yang akan diadili Allah. Para wanita keluarga Rasulullah ini kemudian ditawan dan digiring tanpa alas kaki dan penutup. Imam Ali Zainal Abidin yang sedang sakit merintih di atas unta dengan kedua pahanya berlumuran darah. Sebelum mereka meninggalkan Karbala, para wanita-wanita suci ini memohon agar diizinkan untuk melihat jasad Al-Husain yang bersimbah darah. Kepalanya terpenggal, tubuhnya terkoyak, anggota badannya terpotong-potong, dan pakaiannya dirampas. Mereka menjerit histeris sambil memukuli wajah-wajah mereka sendiri. Tidak pernah terbayang dalam benak mereka bahwa kekejaman sedahsyat ini akan menimpanya. Sementara itu, Fatimah putri Al-Husain alaihi salam sedang memeluk dan menciumi jasad ayahnya yang tanpa kepala itu sambil meratap dan menangis sedih. Belum sampai puas, tiba-tiba beberapa orang datang menyeret Fatimah dengan paksa agar segera meninggalkan jasad ayahnya. Salam sejahtera dari Tuhan penguasa langit. Lihatlah Husainmu terpenggal, terbaring di alam terbuka dengan tubuh bersimbah darah.
badannya terpotong-potong. Oh, betapa malangnya kini putri-putrimu menjadi tawanan musuh Allah. Hanya kepada Allah dan Rasulnya Muhammad Al-Mustafa, Ali Al-Murtada, dan Fatimah Az-Zahra penderitaan ini aku adukan. Wahai Muhammad, inilah Husainmu terbaring di alam terbuka, menjadi sasaran terpaan angin timur. Inilah korban kebiadaban anak-anak zina. Alangkah malangnya, betapa berat penderitaan yang engkau alami, wahai Aba Abdullah. Kini jasad-jasad suci para syuhada ditinggalkan begitu saja, dibiarkan tanpa dikubur. 18 kepala tanpa tubuh dari Ahlul Bait dan 60 lebih dari sahabat Al-Husain kini ditancapkan di ujung tombak, diarak menuju Kufah untuk dibawa kepada Ubaidillah bin Ziyad. Selamat jalan, selamat jalan, wahai Husain Madlum, wahai Husain Maktul. Selamat jalan, selamat jalan. Hati Zainab teriris, para yatim menangis karena kepergianmu, karena kepergianmu, wahai Husain Madlum, wahai Husain Maktul. Selamat jalan, selamat jalan. Lihatlah umat Nabi mengorak leher suci, meneteskan darah wasih, meneteskan darah wasih, wahai Husain Madlum, wahai Husain Maktul. Selamat jalan, selamat jalan. Menangis kemah wanita, menjerit putra Mustafa, terduduki dada mulia, pemotongan putra Zahra, wahai cucu Rasulullah, penghulu pemuda surga. Selamat jalan, selamat jalan.
Ini jasad-jasad suci. Para wanita suci keluarga Nabi digiring dengan menanggung segala derita duka dan nestapa, serta hati yang hancur lebur. Mereka diarak melewati jalan-jalan hingga memasuki kota Kufah. Seluruh penduduk Kufah berhamburan untuk menyaksikan pertunjukan yang mengerikan ini. Di antara mereka ada yang melemparkan batu dan menghinakan putri-putri Az-Zahra hingga mereka memasuki istana Ibnu Ziyad. Keesokan harinya, para tawanan bersama kepala para syuhada dibawa ke Syam untuk dipersembahkan kepada Yazid bin Muawiyah. Mereka dipaksa berjalan tanpa alas kaki. Berbagai kota dan desa mereka lewati dengan tangan dan kaki terikat oleh rantai besi. Tubuh mereka lemas, wajahnya lusuh. Mereka berjalan dengan terhuyung-huyung karena lapar dan dahaga. Sambil sesekali mereka dicambuk bagaikan budak. Sesampainya di istana Yazid, para tawanan ini dihadapkan kepada Yazid bin Muawiyah yang saat itu sedang berpesta pora dan bermabuk-mabukan dalam istana. Dengan bangga Shimir menyerahkan kepala suci Al-Husain itu kepada Yazid. Setelah itu terjadilah perdebatan panjang antara Yazid bin Muawiyah dengan Sayyidah Zainab dan Imam Ali Zainal Abidin. Setelah beberapa hari berada di Syam, para tawanan ini akhirnya dipulangkan ke Madinah. Mereka meminta dilewatkan padang Karbala untuk menyampaikan perpisahan kepada jasad-jasad suci syuhada di Karbala. Rombongan itu akhirnya menuju Karbala dengan segala musibah dan duka yang mereka alami. Mereka tiba di sana, akan tetapi mereka bukan yang pertama datang berziarah. Ada Jabir bin Abdullah Al-Ansari serta budaknya Atiyah yang datang lebih dulu. Jabir adalah sahabat mulia Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan saat itu beliau sudah kehilangan penglihatannya, dan Jabir adalah penziarah pertama Imam. Salam atasmu duhai penziarah Imam. Ya Allah, telah berlalu 40 hari dari pembantaian dan tanah ini masih basah berlumuran darah para syuhada. Wahai Atiyah, dudukkan aku. Demi Allah, dudukkan aku, wahai Atiyah. Baik, Tuanku. Wahai Atiyah, bawa dan tuntun aku di pusara junjunganku Aba Abdullah. Siap, wahai Tuanku. Perpendek langkahmu, wahai Atiyah, karena aku pernah mendengar kekasihku Rasulullah bersabda bahwa bagi para penziarah Al-Husain merupakan pahala seorang syahid dalam setiap langkahnya. Wahai Tuanku, ini adalah pusara imam kita Al-Husain. Mana? Sentuhkan tanganku ke pusara suci itu. Ya Aba Abdullah, Ya Husain, Ya benar Rasulullah. Tuanku Jabir, Tuanku Jabir. Ya Habibi Husain, Ya Aba Abdullah. Duhai kekasih, kenapa tidak menjawab kekasihnya? Ya Habib,
مني سلام الله أبدا. السلام عليك يا أبا عبد الله. Duhai para ruh yang membela Al-Husain, kalian telah menunaikan salat dan zakat. Aku bersaksi kalian telah beramal ma'ruf nahi munkar. Wahai Atiyah, pergi dan ambil barokah dari tempat suci ini. Tuanku Jabir. Iya, ada apa Atiyah? Aku melihat seperti ada rombongan yang menuju ke sini dari arah Syam. Cepat periksa. Jika itu pasukan Ibnu Ziyad, segera kita berlindung. Dan jika rombongan itu Ali Zainal Abidin, maka aku bebaskan engkau, wahai budakku. Cepatlah periksa. Tuanku Jabir, bangkitlah. Ada apa Atiyah? Bangkit dan sambutlah. Ali Zainal Abidin telah datang bersama bibi dan saudarinya. Tuanku Imam Ali Zainal Abidin, bantu aku wahai Atiyah. Ya Jabir. Salam atasmu wahai tuanku. A'zamallahu lakal ajr ya sayyidi. Assalamu alayka ya Aba Abdullah wa ala al-arwah allati halat min fina'ik. Alayka minni salamullahi abada ma baqitu wa bakiya al-layl wan-nahar wa la ja'alahu Allahu akhir al-ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته. Habibi Husain, wahai cahaya hatiku, wahai Jabir, di sini putra kami disembelih. Ya Jabir, para laki-laki terbunuh di sini. Ayahku Husain terbunuh di sini. Syimir menduduki dada ayahku. Ya Jabir, di sini janggut Al-Husain berdarah. Di sini dada beliau diinjak kuda. Ya Jabir, di sini kepala ayahku ditancapkan di ujung tombak. Di sini kedua tangan pamanku Abbas ditebas. Ya Jabir, di sini panji terlepas dari tangannya. Di sini air di girbahnya tertumpah. Ya Jabir, di sini kepalanya dibenturkan keras. Di sini mereka mencincang-cincang tubuh saudaraku Ali Akbar. Di sini putra pamanku Al-Qasim terbunuh. Di sini mereka menyembelih Abdullah Ar-Radi dari nadi ke nadi. Di sini kemah-kemah kami dibakar. Ya Jabir, di sini para perempuan kami ditawan. Duhai saudaraku Husain, duhai kekasih Rasulullah, duhai putra Mekah dan Mina, duhai putra Fatimah Az-Zahra, duhai putra Ali Al-Murtada,
Abangku Husain, satu kabar yang bisa kusampaikan tentang tempat itu. Sesungguhnya kekasihmu, kesayanganmu Ruqayyah telah berpulang di sana, dan dia meninggal saat memeluk kepalamu. Wah Ruqayyah, wah Ruqayyah, saudaraku, apakah mereka telah memandikanmu? Abangku Husain, beritahu aku siapa yang mengkafanimu. Apakah engkau telah minum seteguk air setelah kehausanmu yang berkepanjangan? Kenapa kau tidak menjawabku, wahai abangku? Kenapa kau tak berbicara denganku? Duhai cahaya hatiku, aku saudarimu Zainab. Wahai putraku Ali Akbar, salam sejahtera atasmu. Kehidupan sudah tidak baik-baik saja setelah kepergianmu. Duhai yang paling mirip dengan Al-Mustafa. Duhai keponakanku Zainal Abidin, tunjukkan aku ke pusara Abbas. Duhai rembulan Bani Hashim, duhai Abbas, salam atasmu. Jika aku bertemu dengan ibumu Ummul Banin, apa yang akan aku jawab jika ia bertanya tentangmu? Apakah aku akan berkata tentang terpenggalnya kepalamu, atau terputusnya kedua tanganmu, atau atas kehilangan matamu yang terpana? Wah Abbasa, wah Abbasa, bangkit dan kembalikan aku ke Madinah. Bibi Zainab, bangkit dan berdirilah, mari kita berangkat. Sam'an wa ta'atan, wahai imam zamanku. Wahai tuanku, mengapa begitu cepat engkau pergi? Aku takut, wahai Jabir, Bibi akan terjadi kenapa-napa. Aku takut bibiku akan meninggal karena kesedihan yang tak bisa tertahan ini. Mari wahai Bibi Zainab dan para wanita Ahlul Bait, kita kembali ke kota kakek kita Rasulullah. Usai ziarah, mereka berangkat menuju Madinah. Semua pasar dan toko tutup. Madinah sepi dan sunyi. Seluruh penduduk berkabung dan berduka atas terbunuhnya cucu Rasulullah. Hari itu adalah hari duka bagi penduduk Madinah. Mereka membuat majlis azab untuk mengenang kembali terbunuhnya Imam Husain dan cucu Rasulullah, tepat pada hari ke-40-nya. Hari itu bagaikan hari di mana Rasulullah meninggal dunia. Imam Ali Zainal Abidin, Zainab, Ummi Kulsum dan putri-putri Zahra lainnya tak mampu menahan rindu mereka terhadap kakeknya. Mereka segera menuju kubur Rasulullah. Ummu Kulsum ketika melihat pusara kakeknya Rasulullah, dia roboh di depan pintu masjid kakeknya, menangis sambil merangkak dan berusaha mendekati pusara Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seluruh yang hadir menangis sedih dan meratap. Sementara itu, Imam Ali Zainal Abidin bersimpuh menciumi kubur kakeknya Rasulullah disertai derai air mata kesedihan. Sedang Zainab tak henti-hentinya merangkul dan memeluk serta menciumi kubur Rasulullah sambil menangis terisak-isak. Ia mengadu kepada kakeknya Rasulullah.
tersiksa karena rindu padamu. Kini akulah wanita tanpa pelindung. Bawalah aku bersamamu. Aku mengadu kepadamu, wahai kakek. Wahai sebaik-baiknya utusan, kekasihmu telah terbantai dan keturunanmu terhinakan. Wah Muhammad, alangkah beratnya apa yang kami hadapi setelah kepergianmu. Husain ditikam, lehernya dipenggal, jasadnya diinjak kaki-kaki kuda. Putri-putrimu ditawan, hampir diperbudak. Segerakan kami menyusulmu, wahai kakekku Rasulullah. Segerakan kami berjumpa dengan ibuku Fatimah Az-Zahra. Aku tidak bisa menceritakan lebih jauh tentang derita Al-Husain. Sungguh bibir ini keluh dan lisan ini seakan terkunci. Tidak keluar darinya kecuali tangisan, keluhan dan ratapan. Semoga kakekmu Muhammad Al-Mustafa, ayahmu Ali Al-Murtada, bundamu Az-Zahra, dan cucumu penuntut balas derita dan darahmu meridai dan